Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Amelia Putri, NIM 287.012, Prodi Pendidikan dan Pelatihan Olahraga, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf meliputi saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf ada yang bekerja secara sadar dan secara tidak sadar. Sebagai alat koordinasi, sistem saraf berfungsi sebagai 1. Mengenali kejadian dan perubahan sekitar, 2. Mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap keadaan sekitar, 3. Mengendalikan organ-organ tubuh. Saraf pada dasarnya merupakan jaringan komunikasi yang disusun oleh sel-sel yang mempunyai spesifikasi khusus, yaitu neuron dan neuronglea. Sistem saraf dan sistem endokrin tergolong dalam sistem koordinasi. Baiklah, yang kedua yaitu konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls sel saraf atau rangsang saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Sifat sel saraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Jika sel saraf mendapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel. Permukaan sel saraf tersebut pengiriman atau penghantaran impuls baik rangsangan ataupun tanggapan yang melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. 3. Konsep mekanisme refleks. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Gerak spontan yakni sebagai elemen pada mekanisme perisai tubuh. Gerak refleks ini merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh ataupun juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Yang misalnya menutup mata di saat akan terkena debu. Untuk dapat atau bisa terjadi gerak refleks maka dibutuhkan struktur ialah sebagai berikut. Organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya ialah seperti kulit. Adapun serabut pada saraf sensorik tersebut yang kemudian akan menghantarkan impuls itu pada sel ganglioin radix posterior serta juga kemudian serabut sel tersebut akan melanjutkan impuls yang kemudian akan menuju substansi di cornua posterior medulla spinalis. 4. Mekanisme saraf sensorik. Saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Saraf sensorik dapat merespon berbagai jenis rangsangan dari luar pada otot, sendi, maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan suhu, tekanan, rasa sakit, posisi tertentu, gerakan ataupun gerakan. Terdapat berbagai jenis rangsangan dan peran pada saraf sensorik. Beberapa antaranya meliputi 1. Propriosepsi atau sensasi gerakan otot, 2. Vestibular, 3. Interoception, 4. 5 indera. Baiklah, itulah materi tentang organisasi tubuh manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.